Dulu kalau ngebak itu kalau mandi di rawa di Empang kadang sampai ketelan gitu airnya. Tapi sehat-sehat aja alhamdulillah. Kalau sekarang mungkin mencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat senusantara dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapin selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung di CBN Channel Corak Budaya Nusantara bersama saya di sini Andre Baskara. Nah, sesuai nama channelnya sobat, di sini saya cuma mau ngomongin seputar budaya plus tradisi yang ada di Nusantara kita tercinta dari Sabang sampai Merauke. Karena kan negara kita dikenal sebagai negara yang punya kekayaan budaya yang luar biasa banyak banget. Kita punya sekitar 1.300 lebih suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, udah pasti kan setiap suku itu punya budaya dan tradisi masing-masing tuh. Nah, itu salah satu yang bikin negara kita kaya plus unik di mata dunia. Jadi sebelum saya ngomong tentang budaya lebih jauh, saya cuma mau coba pahami dulu nih apa sih budaya itu sebagai dasar, sebagai fondasi. Jangan sampai saya udah ngoceh banyak-banyak nggak ngerti apa yang ngoceh. Nah, jadi dari berbagai referensi yang saya dapat sobat, terus saya rangkum, saya nyimpulin ya bahwa budaya itu adalah segala cara hidup manusia sebagai hasil dari pemikiran yang dipelajarin, dimiliki dan diwariskan kepada generasi berikutnya begitu. Sebab itu definisi versi saya gitu. Nah, karena budaya itu cara hidup, berarti kan seluruh seni-seni kehidupan, seluruh aktivitas kita tuh nggak bisa lepas dari budaya sobat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ya nggak bisa lepas dari budaya. Jadi namanya budaya itu melekat terus. Nah, ngomong tentang budaya ini saya mau berangkat dari budaya yang real saya alami. Nah, di sini saya kasih pengelompokan generasi berdasarkan periode tahun lahirnya sobat. Nah, di sini saya masuk generasi X, Gen X, yang lahir antara sekitar tahun 1965 sampai 80-an. Nah, tepatnya kapan tahun saya lahir, itu rahasia perusahaan. aduh. Nah, cara hidup atau budaya di tahun itu ya taruhlah di sekitar tahun 80-an, di zaman saya nih. Kan cara hidup kita mulai dari tidur nih. Gimana cara tidur waktu itu, zaman itu? Saya rasa kalau cara tidur sama aja. Semua orang tidur rebah, mules. Paling ada yang ngorok, ada yang enggak, sama sampai sekarang. Aduh. Kalau yang nyenyak ya berarti yang nggak ada masalah. Kalau yang gelisah, beringsang, kalau orang Betawi ya banyak masalah. Kalau banyak nyamuk ya. Sama aja kali kalau tidur ya. Apa mungkin ada cara tidur yang beda di tempat sobat, di daerah sobat? Spill kalau bentar. Habis tidur apa nih? Bangun. Gimana cara bangun tidur zaman itu? Bangun juga sama aja kali. Dari rebah, terus melek, sadar, ngumpulin ya berapa detik, ngumpulin kesadaran 100% kumpul, terus duduk, cenguk ya orang keder, lihat jam, baru diri jalan ke dapur misalnya, ke kamar mandi. Ada nggak bangun tidur langsung ke dapur ngapa cari makanan? Apa rasanya ya? Bangun tidur sama juga kali ya, dari dulu sampai sekarang. Ada yang bangun tidur langsung meletik, langsung lompat kayak kodok, meletik kayak bal, kayak jangkrik. Nggak ada kali, sama aja kalau bangun tidur ya.
Oke, tidur kita lewatin. Apa mungkin ada cara bangun tidur yang beda nih di tempat sobat? Spill lagi. Terus habis bangun tidur apa? Mandi lah, mandi, masa langsung makan sih? Mandi lah, biasanya mandi umumnya. Nah, ini cara mandi nih. Ya pasti nih pakai mandi ya, air pasti di mana-mana air. Kalau abu ya kayak ayam kekipu. Ngerti kekipu? Kekipu bahasa Betawi apa ya artinya kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, apa kekipu ya? Semacam, waduh agak sulit nih kalau jelasin nerjemahin ayam kekipu. Dia nongkrong di kumpulan debu terus badannya goyang-goyang gitu sambil agak ngepakin sayap gitu. Nggak tahu tujuannya apa, itu kekipu tuh. Mandi kalau kata orang Betawi, itu ayam lagi mandi di abu, kekipu. Nah, cara mandi waktu itu ya pertama udah pasti pakai air sama, pakai air yang sama. Nah, cara penunjang ini, cara pertama, cara dapetin airnya. Orang dulu zaman saya harus gali sumur, ya bukan di zaman saya aja ya, sebelum saya udah pasti begitu. Pokoknya yang saya alamin di zaman saya, orang harus gali sumur. Ada yang airnya dekat, bisa di tempat-tempat rendah tuh, tidak terlalu rendah, balong lah kalau disebutnya. Emang airnya dekat, cuman airnya nggak, kurang bagus kalau buat apa ya, mandi, buat konsumsi kurang bagus. Kalau orang sini bilang tayengan, jadi kalau kena logam tuh kuning warna logamnya. Ya kalau dataran tinggi ya harus agak dalam, apalagi di musim kering itu. Nah begitu dapat keluar mata airnya, cara naikin airnya gimana? Nah dulu pakai timba, pakai ember, dikasih karet terus timba itu dikasih katrol, dikerek kayak ngerek bendera gitu. Tapi waktu itu untuk zaman saya udah berimbang, ada yang pakai mesin air, walaupun belum baik pakai jet, tapi masih pakai mesin lah cara naik airnya. Ada yang masih nimba, ada juga pakai pompa dragon tuh, saya ngalamin juga. Nah, itu buat olahraga enak tuh, dragon. Bisa begini, anggap aja fitness. Nggak bisa begini. Iseknya sobat yang satu generasi sama saya, terutama yang hidup di tempat sini di Jakarta Selatan tepatnya, ngalamin situasi yang sama ya. Karena zamannya begitu, waktu itu budayanya begitu. Begitu sobat yang punya cara mandi yang beda nih, silakan spill di kolom komentar biar Amel cara ikan ya perbudayaan gitu. Atau apa lagi sesudah mandi? Ini dari mandi ada lagi yang harus di ngomong lagi nih. Mandi, cara dapetin air, cara ngangkat air. Ada cukup ya. Apa sudah mandi? Makan. Nah, makan juga kayaknya sama aja kali. Cara makan gitu. Wadahnya piring. Nah, tapi waktu itu masih ada piring kaleng tuh. Piring kaleng kalau jatuh aman, nggak pecah. Terus cara makan ya caranya sama aja sih ya. Pakai sendok, ada yang pakai tangan, ada yang pakai sumpit. Tapi kalau depan saya sih umum ya pakai tangan sih, Tahu ada kali kalau karena zaman dulu serba canggih, saking canggihnya teknologi, cara makan juga canggih juga. Cukup mangap aja ntar makannya nyamperin ke mulut, ngelompat ke mulut. Mau makan nasi mangap, dan nasi lompat ke mulut. Makan tempe mangap, tempe lompat ke mulut. Sama aja kali ya mas. Nah, itu cara makan. Terus apalagi cara aktivitas. Nah ini cara apa ya, bertahan atau menyambung hidup nih, cara cari nafkah. Umumnya di sini tahun itu ya mata pencarian orang tua waktu itu ya bertani, tanam, ladang, nyawah. Kalau saya sendiri udah nggak ngalamin zamannya sawah, tapi apa namanya, masih ada bekasnya, masih ada pematangnya sawah, walaupun udah nggak berfungsi sebagai sawah padi, jadi rawa aja. Kalau hujan ya jadi tempat nampung air, isinya ikan, ditumbuhin rumput-rumput liar, jadi tempat berenang dulu
ngebak lah kalau bahasa Betawi. Anak zaman itu nggak ada yang di kolam, nggak kayak sekarang. Dulu ya di kali, di rawa, di empang-empang. Tapi mungkin kotornya air rawa, air kali, air empang waktu itu beda sama kotornya sekarang, beda. Dulu kalau ngebak itu kalau mandi di rawa, di empang, karena sampai ketelan gitu airnya. Tapi sehat-sehat aja alhamdulillah. Kalau sekarang mungkin necek. Iya, kotor udah beda. Tapi alhamdulillah di sini tuh walaupun kali lagi kotor, biasanya kalau habis hujan itu kan air coklat, debit air baru coklat, tapi nggak bau, cuma coklat aja warnanya. Kalau perubahan warna kali dari dulu sampai sekarang di sini nggak, sama aja masih. Kalau airnya lagi surut bening gitu, bening, cuma dasarnya tuh udah, dasar kali udah sampai sini. Kalau dulu kan pasir, cadas, tempat nyari apa sih kerang tuh di sini layak, bentuknya bulat segede-gede kuku gini, segede kuku. Ya masih keluarga kerang itu. Banyak dulu karena bawahnya pasir tuh kali. Kalau menurut cerita orang tua dulu nyuci di kali itu, bawahnya pasir. Tapi kalau zaman saya udah nggak ada nyuci di kali, nggak ada. Kecuali nyuci kulit kambing itu kalau habis zamannya lebaran haji buat nyuci apa namanya, jeruan kambing, sapi, kulit di kali. Tapi kalau buat nyuci pakaian udah nggak ada zaman itu, tinggal cerita orang tua dulu. Nah itu kalau bicara cara cari nafkah atau cara cari makan orang tua dulu ya bertani. Karena kalau buat kerja di sektor formal tuh SDM-nya belum memadai, karena kan tingkat pendidikan orang tua dulu ya kebanyakan sekolah sampai SR, lulus SR aja. Kalau sekarang SD lah ya ada juga yang sampai SMP SMA perguruan juga ada, cuma masih barang langka, itu masih bisa dihitung lah. Kayak kebanyakan orang dulu sekolah cukup sampai SR, selebihnya yang udah sawah, kebun. Karena kan zaman dulu katanya nih ya, kenapa orang zaman dulu tanahnya lebar-lebar ya, karena waktu itu tanah belum ada yang punya, tinggal patokin garap ya, kaculin, dikelola, jadi punya dia, tinggal bikin surat aja gitu. Maka nggak heran kalau orang dulu tanahnya nggak ada yang kecil, nggak ada yang sempit, luas bisa ada yang hektaran. Ya sekuat apa dia ngelola ya itu jadi tanah dia. Begitu sobat. Jadi sementara itu dulu yang bisa saya ngomongin pada kesempatan perdana ini. Semoga manfaatnya. Nah, buat sobat yang peduli sama budaya, silahkan dukung channel dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang keliru, silahkan dikoreksi. Nah, saya akhiri konten video pada kesempatan perdana ini dengan pertanyaan, apa definisi budaya menurut sobat? Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andri Baskara, CBN Channel. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.